Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Sobat Misteri, jumpa lagi dengan saya, masih dalam segmen Tari Cerita Misteri. Pada video kali ini kembali saya akan bercerita sebuah peristiwa misteri yang mungkin telah terjadi di sekitar kehidupan kita. Kali ini ada cerita dari Mas Yusuf yang mana dia akan menceritakan cerita misteri yang pernah ia alami sepulang ia pergi memancing. Nah, seperti apakah cerita dari Mas Yusuf? Kita simak cerita misterinya berikut ini. Peristiwa ini dialami oleh Mas Yusuf, yang mana Mas Yusuf adalah seorang yang memiliki hobi memancing. Suatu hari dia pergi memancing sendirian. Biasanya ia memancing dengan teman-temannya. Namun kala itu entah itu bisa dikatakan sebagai suatu firasat bahwa ia akan mengalami kejadian ini, atau memang pada saat itu benar-benar teman-temannya itu sedang sibuk. Nah, hari itu ia berangkat sekitar habis asar. Dia selalu memancing di sekitar sungai besar di daerahnya. Ia berangkat sendirian dengan berjalan kaki, karena memang jarak rumahnya dengan lokasi memancingnya tidak terlalu jauh. Nah, sesampainya di sungai itu ia langsung prepare. Ia langsung siapkan alat pancingnya beserta umpannya. Tak berapa lama dilemparlah kail miliknya. Sembari menunggu, ia memiliki kebiasaan dia selalu menghisap sebatang dua batang, bahkan berbatang-batang rokok untuk menunggu kailnya dimakan ikan. Namun hari itu nampaknya bukan harinya Mas Yusuf. Hingga maghrib tiba, belum ada seekor ikan pun yang memakan umpannya. Azan pun berkumandang. Adzan berkumandang itu tandanya hari mulai petang. Terjadi peralihan antara siang ke malam. Karena hari sudah mulai petang, maka Mas Yusuf menyalakan sebuah senter yang ada di kepalanya untuk membantu penerangannya ketika ia memancing. Ia tunggu kembali. Ia masih bersabar untuk mendapatkan hasil pancingannya. Adzan Isya pun datang. Lagi-lagi belum ada satu umpan yang dimakan oleh ikan. Hingga akhirnya sekitar pukul 8 malam ia putuskan untuk menyudahi kegiatan memancing malam itu. Dengan hasil tangan kosong, ia kemas kembali alat pancingnya dan ia beranjak berjalan menuju rumahnya. Jika tadi Mas Yusuf lebih memilih untuk pulang melewati jalan aspal, namun malam itu karena badannya sudah sedikit capek, ia lebih memilih untuk melalui jalan tembus agar sekiranya ia lebih cepat sampai ke rumahnya. Dilaluilah sebuah galengan sawah atau pematang sawah. Berjalanlah ia sambil membawa alat pancingnya melewati pematang sawah milik warga, hingga suatu ketika ada suara terdengar memanggil nama Mas Yusuf. Mas Yusuf, Mas Yusuf. Dari kejauhan
terlihat seorang mengenakan baju serba hitam dan mengenakan caping. Mas Yusuf tidak tahu entah siapa yang memanggil dia, namun ia melihat sosok orang tersebut dari kejauhan. Sangat jelas dia berdiri di bawah pohon randu besar. Ia pun penasaran. Dalam benaknya ia berkata, "Loh, siapa ya kok bengi-bengi koyo ngene iki undang-undang aranku?" Lalu ia pun menghampiri sosok laki-laki itu. Selangkah dua langkah akhirnya dia mendekat dengan sosok itu. Ketika jarak sudah dekat, Mas Yusuf masih belum mengenali siapa sosok laki-laki itu karena tertutup wajahnya oleh caping yang ia kenakan. Laki-laki itu pun bertanya, "Mas, apa punya rokok? Kalau punya rokok, saya minta. Nanti saya ganti dengan belut hasil tangkapan saya." Diperlihatkanlah belut yang ada di wadah ember milik laki-laki itu. "Waduh Pak, kok banyak sekali belutnya. Bapak mau menukar rokok dengan belut kepunyaan Bapak?" tanya si Yusuf kepada laki-laki itu. "Iya, silahkan Mas Yusuf. Kalau Mas Yusuf tidak keberatan, rokok milik Mas Yusuf, saya minta nanti semua belut hasil tangkapan saya akan saya berikan ke Mas Yusuf." "Loh Pak, belut itu kan mahal. Masa belut sebanyak itu mau dikasihkan saya semua?" "Sudah, tidak apa-apa Mas Yusuf." Lalu dimasukkanlah belut-belut yang ada di ember itu ke dalam kerantong plastik. Setelah itu orang itu langsung memberikan belut itu ke Mas Yusuf. "Pak, ini diberikan ke saya semua." Laki-laki itu pun mengangguk. Melihat belut yang sangat banyak yang diberikan oleh orang itu, maka semua rokok yang ada dalam wadah milik Mas Yusuf diberikan semua ke orang itu. "Sudah Pak, ya sudah, ini rokoknya buat Bapak semua saja. Ini sebagai ganti terhadap belut yang diberikan oleh Bapak." Bapak itu pun mengucapkan, "Terima kasih Mas, hati-hati di jalan." pesan dari orang itu. Mas Yusuf pun pergi meninggalkan sosok laki-laki itu. Sambil berjalan, dia pun senang hati. Alhamdulillah dapat rezeki nomplok. Namun di tengah perjalanan ia pun masih terheran-heran. "Loh, sebenarnya ini yang memberikan saya itu siapa ya? Siapa sosok yang berada di bawah pohon randu itu?" Sambil berjalan ia terus memikirkan sosok yang telah memberikan belut kepada dia. Di tengah perjalanan, hampir sampai di rumahnya, ia bertemu dengan Mas Yanto yang malam itu sedang berada di sawah miliknya. Ia sedang mengecek kondisi air di sawah milik Mas Yanto. "Mas, tasik nopo Mas?" tanya si Mas Yusuf kepada Mas Yanto. "Iki lagi ngecek banyu, sawahe ben kenang banyu terus, tak cek mau mampet teng sebelah kono." Nah, itu jawab Mas Yanto. Akhirnya basa-basi Mas Yusuf menawarkan belut itu kepada Mas Yanto. "Mas Yanto suka belut enggak Mas? Kalau Mas Yanto suka belut, ini daripada saya terlalu banyak membawanya, Mas Yanto bisa ambil belut milik saya." Ditawari Mas Yusuf belut, Mas Yanto pun terheran-heran. "Loh, memangnya kamu dari mana, Sob? Kok malam-malam begini dapat belut banyak?" Mas Yusuf pun menjawab, "Iya, ini saya habis mancing. Tadi saya bertemu dengan orang laki-laki yang baik hati yang memberikan belut ini," sambil menunjukkan tas kresek berisi belut tadi. "Memberikan
belut ini kepada saya. Loh, laki-laki siapa? Mas Yanto pun menjawab, tidak tahu, saya tadi ketemu di bawah pohon randu besar itu, sambil Mas Yusuf itu menunjuk ke arah pohon randu yang besar. Weh, ojo guyon sampean wani lewat kono, tak acungi jempol, jawab Mas Yanto. Loh, emangnya kenapa? Sampean ora ngerti to, wit randu kuwi kan terkenal angker, akeh kedadean ning wit randu kuwi mau. Apa iya to Mas? Jawab Mas Yusuf. Mbok yo aja meden-medeni aku. Lalu Mas Yanto pun penasaran dengan tas kresek yang dibawa oleh Mas Yusuf. Wis coba bukaan kuwi kira-kira isinya apa? Akhirnya mereka berdua pun membuka isi tas kresek tersebut. Dan setelah dibuka, ternyata isinya berubah menjadi batok kelapa beserta kembang-kembang sajen. Sontak Mas Yusuf pun kaget. Loh, kok iso ngene ya? Kandhane aku ora percaya. Wis buangan wae kuwi. Akhirnya dibuanglah bungkusan plastik itu dan bergegas mereka berdua pulang ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, akhirnya Mas Yanto dan Mas Yusuf penasaran dengan apa yang telah terjadi dengan peristiwa semalam. Mereka berdua pun akhirnya mendatangi pohon randu besar itu. Dan anehnya, di bawah pohon randu itu ada bekas jajaran rokok milik Mas Yusuf yang diberikan kepada makhluk itu. Sontak mereka pun kaget, seakan percaya dan tidak percaya dengan peristiwa yang baru terjadi. Demikian Sobat Misteri, cerita misteri yang datangnya dari Mas Yusuf. Semoga cerita tersebut dapat menghibur Sobat Misteri malam ini. Tetap ikuti cerita-cerita misteri dari DPP Channel. Sampai jumpa pekan depan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.